Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, unit 3 kelompok 5 yang berjudul Analisis Cross Season. Di video ini dalam waktu 10 menit saya akan explain tentang analisis cross season. Apa itu analisis cross season? Analisis cross season adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Definisi industri sejenis adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier, contoh standar aplikasi industri listing di BEJ, dan kesamaan dari sisi permintaan. Kriteria mengelompokkan industri didasarkan atas produk yang dihasilkan. Contoh, misal kebutuhan komunikasi, penghasil komputer PC dengan mesin fax bisa bersaing, kamera dan HP. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi untuk dijadikan yang lebih tinggi kegunaannya. Selanjutnya saya akan explain tentang perbandingan cross season. Analisis cross season, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi sebaliknya. Mendefinisikan industri sejenis bukan merupakan pekerjaan mudah. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Standar industrial classification biasanya menggunakan kriteria semacam ini, atau struktur fisik dan teknologi proses produksi dan homogenitas produksi. Klasifikasi semacam ini juga banyak dipakai oleh lembaga lain. Yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk yang memenuhi kebutuhan yang sama dan produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya, maka produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Produk tersebut bisa mempunyai horizon yang pendek, yaitu produk yang sama saat ini, tetapi bisa juga mempunyai horizon jangka panjang, yaitu produk yang saling berkompetisi pada beberapa tahun mendatang, misalnya 10 tahun mendatang. Perspektif jangka pendek juga mempunyai relevansi yang tinggi karena membicarakan situasi saat ini. Tetapi perspektif jangka panjang membuat perusahaan waspada terhadap perubahan persaingan. Produk yang saat ini bukan merupakan persaing, barangkali merupakan persaing potensial yang akan menjadi pesaing sesungguhnya pada masa mendatang. 3. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut. 3. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atribut yang relevan adalah risiko, rasio per price earning ratio, dan kapitalisasi pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Investor yang ingin menginvestasikan dananya ke saham kecil atau kapitalisasi pasar kecil barangkali akan memilih 25% saham paling kecil dan membandingkan saham-saham yang mempunyai nilai kapitalisasi yang kecil dalam memilih perusahaan yang akan dipakai sebagai perbandingan. Analisis juga bisa menggabungkan ketiga atribut di atas. Misalkan sebuah perusahaan transportasi dengan aset tidak terlalu besar, atau misalnya Rp 1, miliar, maka perbandingan yang tepat adalah perusahaan transportasi lainnya dan yang mempunyai aset yang hampir sama besarnya, membandingkan perusahaan transportasi lain yang mempunyai aset Rp 100 miliar barangkali tidak sepenuhnya
tepat. Di negara-negara maju, data-data yang berkaitan industri sejenis biasanya bisa dicari, tetapi tidak demikian halnya dengan data industri di negara-negara yang belum maju seperti di Indonesia. Saat ini perusahaan yang go public dan listing di BEJ mencapai sekitar 200 saham, bandingkan dengan New York Stock Exchange yang mencapai 1.700 saham. Sebagian besar perusahaan di Indonesia belum go publik. Perusahaan-perusahaan yang belum go publik biasanya tidak memberikan laporan keuangan publik, dan dengan demikian data perbandingan akan sulit diperoleh kecuali bank-bank yang mempunyai data keuangan nasabahnya. Tetapi data seperti ini barangkali akan sulit diakses oleh perusahaan lain meskipun untuk perbandingan. Masalah lain yang mungkin timbul adalah tidak jelas industri yang akan dipakai sebagai perbandingan. Perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha saja, tetapi melakukannya diversifikasikan pada beberapa sektor. Banyak juga perusahaan yang mempunyai usaha pokok yang tertentu, tetapi juga mempunyai usaha pada sektor lain yang barangkali tidak terlalu dominan proporsinya. Kebanyakan laporan keuangan perusahaan semacam ini juga bersifat konsolidasi, tidak melaporkan per segmen. Perhatikan urutan semacam ini. Yang pertama, yang barangkali tidak terlalu dominan proporsinya. Kebanyakan laporan keuangan perusahaan semacam ini juga bersifat konsolidasi, tidak melaporkan per segmen. Perhatikan urutan semacam ini. Yang pertama, selanjutnya saya akan explain tentang perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang kedua, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya standar defisiennya. Yang ketiga, menghitung nilai untuk presentile tertentu, misal menghitung nilai untuk perusahaan tertentu, menghitung nilai untuk perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Untuk perhitungan di atas ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika. Yang kedua, menghitung rata-rata tertimbang. Yang ketiga, median. Yang keempat, menggunakan modus. Perhitungan rata-rata sangat sensitif, nilai ekstrim 30% perusahaan I dan 10% perusahaan J. Misalkan perusahaan terhadap nilai-nilai ekstrim, misalkan ada 2 perusahaan. Selanjutnya saya akan explain perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam ini tidak terpengaruh, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis. Karena dengan perbandingan rasio, perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko antar bisnis, antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri dalam relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tetapi apabila risiko bisnis antar industri tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat. Penelitian dilakukan oleh David Scott Jr. dan John DeMartini tahun 1975 menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang berarti dalam angka-angka industri. Kesimpulannya adalah analisis causation perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan yang relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti Rp 100, miliar. Maka perbandingan yang tepat adalah perusahaan transportasi lainnya dan yang mempunyai aset yang hampir sama besarnya membandingkan perusahaan transportasi lain yang mempunyai aset Rp 100 miliar barangkali tidak sepenuhnya tepat.
Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti kalau asumsi semacam itu tidak terpengaruh, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis, karena dengan perbandingan rasio, perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Sekian dari presentasi makalah saya tentang analisis cross-season. Selanjutnya akan ada pertanyaan tentang analisis cross-season. Yang pertama, jelaskan apa manfaat analisis cross-season. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa cara untuk mendefinisikan industri. Yang ketiga, jelaskan apa masalah yang mungkin timbul dalam analisis perbandingan cross-season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.